Pernah gak sih kamu terbangun di pagi hari, melihat ke langit-langit kamar, dan tiba-tiba ngerasa kosong? Kamu melihat ke sekeliling, rutinitasmu masih sama. Bangun tidur, mengecek ponsel, bersiap-siap, lalu menjalani hari yang melelahkan, hanya untuk pulang dan mengulanginya lagi besok. Kamu merasa terjebak di dalam roda berputar yang gak ada ujungnya. Banyak dari kita yang ingin berubah. Kita ingin punya tubuh yang lebih sehat, pikiran yang lebih tenang, atau mungkin finansial yang lebih baik. Tapi seringkali, impian itu cuma berhenti di kepala. Kita terlalu sibuk merencanakan, sampai lupa cara untuk memulai. Tapi gimana kalau aku bilang, hidup yang kamu impikan itu gak sejauh yang kamu bayangkan? Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus jujur pada diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya membuat kita selalu gagal setiap kali mencoba membangun kebiasaan baru? Jawabannya bukan karena kamu gak mampu, tapi karena kita sering terjebak dalam jebakan motivasi sesat. Kamu mungkin habis menonton video motivasi, lalu malamnya kamu bersemangat dan berjanji akan mengubah hidup besok pagi. Kamu mengatur alarm jam 5 subuh, berencana olahraga 1 jam, membaca 20 halaman buku, dan makan makanan sehat. Tapi apa yang terjadi saat alarm berbunyi? Otak kita yang menyukai kenyamanan akan mencari 1000 alasan untuk menekan tombol snooze. Kita selalu bilang, besok aja mulai. Dan tanpa sadar, kata besok itu berubah menjadi minggu depan, bulan depan, hingga akhirnya 1 tahun berlalu begitu saja tanpa ada perubahan berarti. Kita terlalu fokus pada hasil akhir yang besar, sehingga otak kita merasa terbebani dan memilih untuk menyerah sebelum berperang. Rasa malas itu alami, tapi membiarkannya mengontrol hidupmu adalah sebuah pilihan. Lalu, gimana solusinya? Rahasianya ada pada metode yang disebut micro habits atau kebiasaan mikro. Jangan mencoba mengubah seluruh hidupmu dalam semalam. Tubuh dan pikiranmu akan menolaknya. Kunci dari tantangan 30 hari ini adalah menurunkan standar awalmu sampai otakmu tidak bisa berkata, tidak. Kalau kamu ingin rajin membaca buku, jangan targetkan 1 bab sehari. Mulailah dengan target membaca 1 halaman saja setiap malam sebelum tidur. Kalau kamu ingin rajin berolahraga, mulailah dengan melakukan stretching atau push up 5 kali saja di samping tempat tidur. Sangat mudah, kan? Tujuan dari metode ini bukan seberapa besar yang kamu lakukan, tapi bagaimana kamu membangun identitas baru sebagai orang yang konsisten. Ketika kamu berhasil mencentang 1 tugas kecil di jurnalmu, otakmu akan melepaskan dopamin, zat kimia yang membuatmu merasa bahagia dan berprestasi. Lambat laun, 1 halaman akan berubah menjadi 5 halaman secara alami karena kamu sudah menikmati prosesnya. Selama 30 hari ke depan, fokus kita bukan pada hasil, melainkan pada menjaga agar rantai konsistensi kita tidak terputus. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah perubahan sekecil itu benar-benar bisa mengubah hidup? Jawabannya adalah efek domino. Ketika kamu berhasil disiplin pada 1 hal kecil, rasa percaya dirimu akan tumbuh. Kamu akan mulai merasa, ternyata aku bisa ya konsisten. Rasa percaya diri ini akan menular ke area hidupmu yang lain. Kamu yang awalnya cuma berniat membaca 1 halaman buku, tiba-tiba jadi punya energi untuk merapikan tempat tidurmu. Kamu yang awalnya cuma stretching 5 menit, tiba-tiba jadi ingin minum lebih banyak air putih dan mengurangi makanan tidak sehat. Tanpa kamu sadari,
Di hari ke-30, kumpulan kebiasaan mikro ini telah membentuk rutinitas baru yang kokoh. Kamu bukan lagi orang yang malas yang selalu menunda-nunda. Kamu sudah berubah menjadi orang yang produktif, terorganisir, dan penuh energi positif. Semua itu dimulai hanya dari keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. Perjalanan 30 hari ini mungkin gak selalu mudah, tapi aku janji, hasilnya akan sangat sepadan dengan usahamu. Langkah pertama selalu jadi yang paling berat, tapi kamu gak harus berjalan sendirian. Kita bisa berjuang bareng-bareng di sini. Jadi, apa satu kebiasaan mikro yang mau kamu mulai besok pagi? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Mari kita buat komitmen bersama dan saling menyemangati. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan ingin melihat kelanjutan dari perjalanan motivasi 30 hari ini, pastikan untuk klik tombol like, berikan komentar positif, dan jangan lupa subscribe agar kamu gak ketinggalan video esok hari. Ingat, dirimu yang sukses di masa depan sedang menunggumu untuk memulai hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap semangat.